Selamat malam jemaat sekalian. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara online. Saya mengajak kita semua untuk boleh memberikan waktu terbaik kita bagi Tuhan dengan bersama-sama menyatakan pergumulan kita di hadapan Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Kita akan memulai ibadah malam hari ini dengan menaikkan sebuah pujian, kecaplah dan lihatlah, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama berkumpul menghadap ke hadirat Tuhan
melalui ibadah doa malam hari ini. Kami rindu Tuhan, saat-saat ini adalah saat-saat yang boleh kami pergunakan untuk kami boleh menyatakan pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kami boleh menyatakan kerinduan kami di hadapan Tuhan. Dan kami boleh melihat kehendak Tuhan nyata terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah waktu ini kami boleh pergunakan dan kami boleh nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa pada malam hari ini. Untuk yang pertama, bersyukur bahwa program vaksinasi COVID-19 sudah berlanjut hingga saat ini. Doakan supaya program ini dapat terus dijalankan hingga seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari program ini dan pandemi ini dapat berlalu dari dunia, khususnya Indonesia. Dan yang kedua, doakan juga agar pemerintah dapat terus mengawal pelaksanaan program vaksinasi ini hingga tuntas dan Tuhan terus campur tangan sehingga apabila ada pihak yang ingin menggagalkan atau mengganggu jalannya program ini dapat dijauhkan dari program ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Pokok doa yang ketiga, doakan untuk saudara-saudari kita yang sedang dalam kelemahan tubuh, supaya Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan. Secara khusus juga kita mengingat Ibu Lanlin dari Komisi Lansia yang sedang kurang sehat, di mana beliau mengalami sakit di sekujur tubuhnya. Dan juga Ibu Dewi, istri dari Diaken Budi Suyono yang sedang dalam proses pemulihan pasca operasi usus buntu yang pecah. Dan kemudian kita juga boleh mendoakan saudari Meta, istri dari saudara Teguh Rondonuwu yang sedang hamil. Doakan supaya Tuhan selalu menjaga dan menyertai saudari Meta dan juga janin di kandungannya, supaya hingga menjelang proses persalinan boleh selalu dalam keadaan sehat dan janin boleh bertumbuh dengan baik. Dan yang keempat, doakan proses pemilihan majelis GKI Agape periode 2021-2024 supaya setiap calon boleh mempersiapkan diri untuk bisa berbagian dalam kemajelisan dan menjalankan panggilannya di dalam pelayanan sehingga GKI Agape bisa terus bertumbuh ke depan. Mari kita doakan dua pokok doa ini.
Bapa, kami tahu bahwa di dalam dunia ini kami tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri, bahkan kami sendiri lemah Tuhan. Tapi karena kami mengenal Engkau, kami memiliki harapan. Karena kami percaya kepada Engkau, kami menjadi kuat. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau ada bagi kami dan selalu memelihara kami. Kami sudah berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah seluruh kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu malam ini. Di dalam ibadah mesbah doa, kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan dan jemaat sekalian silakan untuk mendengarkannya bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang saya ambil temanya adalah 4 kehendak Allah dalam Kristus. Setiap kita sebagai orang tua, ketika kita dianugerahkan oleh Tuhan anak-anak untuk kita besarkan di dalam keluarga, kita berkehendak sebagai orang tua anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk apa yang menjadi tugas dia. Ketika dia menjadi seorang pelajar, dia tahu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa untuk belajar dengan sungguh. Kemudian dia juga harus tahu apa menjadi tanggung jawab dia di rumah. Itu kehendak kita sebagai orang tua. Kemudian kalau kita juga sebagai seorang majikan, seorang tuan yang memiliki karyawan yang bekerja pada kita. Kita sebagai seorang majikan, seorang tuan juga berkehendak terhadap bawahan kita, karyawan kita, untuk mereka menjadi karyawan yang tekun, yang rajin untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kalau hari ini kita bersama-sama akan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang berbicara tentang 4 kehendak Allah dalam Kristus. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang percaya yang ada di Kolose, dia katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Seringkali kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, kita hanya terpaku pada kata percaya. Sehingga ketika kita katakan saya sudah percaya kepada Yesus, sudah selesai karena saya sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan itu. Lalu kita menjalani hidup apa adanya. Bahkan kita juga bisa menggunakan anugerah yang Yesus telah berikan bagi kita, pengampunan dosa yang Kristus telah berikan bagi kita, untuk kita hidup di dalam kehidupan yang berdosa. Karena kita anggap saya sudah percaya Yesus, maka ketika saya berdosa, Yesus akan ampuni dosa saya. Sehingga kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa itu. Tapi apakah demikian yang Tuhan kehendaki? Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, apakah Tuhan menghendaki kehidupan kita seperti itu? Kalau kita membaca apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh luar biasa. Ketika seseorang itu menyatakan aku percaya kepada Yesus, itu sebuah pilihan, sebuah keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena di dalam Yesuslah kita mendapatkan kepastian anugerah keselamatan itu. Tapi apakah hanya sebatas itu? Ketika kita percaya kepada Yesus lalu kita hidup asal-asalan? Ternyata tidak. Firman Tuhan katakan kepada kita, yang Tuhan kehendaki ada 4 hal yang dikatakan di dalam 2 ayat ini. Dikatakan demikian, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah orang-orang telah percaya kepada Yesus, menerima Kristus, hidup tetap di dalam Dia. Jangan keluar dari Dia, jangan keluar dari Kristus itu. Kalau kita mendengar akan apa yang terjadi di sekitar kita, kadang-kala membuat kita sedih, membuat kita prihatin. Kenapa?
Karena orang-orang yang dulu mengaku percaya kepada Yesus, dia sudah melayani Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Ternyata dia tidak lagi tinggal di dalam Yesus, dia tinggalkan Yesus itu dan beralih kepada kepercayaan yang lain. Menyedihkan. Bahkan bukan hanya dia beralih kepercayaan yang lain, dia juga bisa menjelek-jelekkan iman percaya kepada Yesus yang pernah dia percayai sebelumnya. Dan ini sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Tuhan menghendaki ketika kita sudah menerima Kristus, hendaklah kita hidup tetap di dalam Kristus itu. Jangan pernah kita lepaskan kepercayaan kita kepada Kristus, karena kita akan rugi besar. Kita ingat bahwa ketika firman Tuhan berbicara tentang hal kerajaan surga, itu diibaratkan seperti seorang yang mencari harta terpendam. Ketika dia sudah menemukan harta terpendam itu, dia akan jual segala yang dia miliki. Yang penting dia bisa memiliki harta terpendam ini. Digambarkan juga seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang sangat indah. Ketika dia sudah mendapatkan mutiara yang sangat indah itu, dia rela serahkan, dia rela mengorbankan dan menjual segala yang dia miliki, asalkan mutiara yang sangat indah itu bisa dia miliki. Inilah yang harusnya terjadi. Alangkah menyedihkannya kalau kita sudah mendapatkan Kristus, mendapatkan kepastian keselamatan, tetapi kita rela menukar itu. Menukar Kristus dengan hal-hal yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Menyedihkan. Ini hal yang pertama. Hendaklah engkau tetap hidup di dalam Dia, dalam Kristus. Sampai kapan kita hidup di dalam Kristus? Sampai akhir hidup kita. Kita tetap berpegang teguh Tuhan. Aku beriman penuh, berpegang penuh, menyerahkan seluruh kehidupanku sampai selama-lamanya, sampai akhir hidupku di tengah dunia ini. Maka ketika aku mengakhiri hidup di tengah dunia ini, aku bisa berjumpa dengan Kristus Sang Juru Selamatku. Aku masuk di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Bapa, tinggal di sana. Ini yang pertama. Hal yang kedua yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita, orang-orang yang telah menerima Kristus, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Kristus. Jadi kita percaya kepada Kristus bukan hanya sekedar percaya. Betul, ketika kita percaya kepada Kristus, kita beriman kepada Kristus, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Tapi bukan hanya sampai di sana. Kristus menghendaki, Bapa menghendaki ketika kita percaya kepada Yesus, kita berakar di dalam Kristus itu. Ketika kita berakar di dalam Kristus, kita akan kokoh, tidak mudah untuk digoyahkan. Karena sekarang ini tantangan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu berat. Tantangan dari pihak-pihak yang ingin menyerang iman kekristenan. Tantangan dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menarik kita kembali meninggalkan Kristus. Tantangan karena persoalan-persoalan hidup. Tapi ketika kita berakar dalam Kristus, kita semakin kenal siapa itu Kristus, kita semakin mengalami indahnya hidup bersama dengan Kristus, maka kita tidak akan mudah untuk kita meninggalkan Kristus itu. Jadi Tuhan menghendaki, hendaklah engkau berakar dalam Kristus. Ketika kita berakar, kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Kristus menjadi fondasi dalam hidup kita. Lalu ketika kita membangun pun, kita membangun di atas dasar Kristus itu sendiri. Kita tiap hari, Tuhan menghendaki bukan hanya sekedar percaya, tapi Tuhan menghendaki kehidupan kita ini terus dibangun semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana cara kita membangun itu? Firman Tuhan katakan, cara orang membangun sebuah gedung, sebuah bangunan itu bisa berbagai macam bahan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau membangun di atas fondasi Kristus, dan kita akan membangun dengan bahan yang kuat, yang kokoh itu. Sehingga kita boleh tetap berdiri teguh di tengah segala tantangan, di tengah segala
hambatan dan di dalam segala serangan yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Ini yang kedua. Yang ketiga dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita sebagai seorang yang menerima Kristus diibaratkan itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi rohani yang baru dilahirkan. Dan Tuhan menghendaki dalam proses kita mengiring Kristus, kita boleh terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Iman kita semakin hari semakin diperkuat. Semakin hari tidak mudah untuk tergoncangkan. Kita bukan seorang anak kecil yang mudah sekali untuk terombang-ambing, untuk tergoncang iman kita oleh karena serangan-serangan yang ada di sekitar kita. Seringkali kita mendengar ada orang mengaku Kristen sudah puluhan tahun, menjadi seorang Kristen, tapi imannya iman yang sangat rapuh. Waktu dia mengalami kondisi yang sulit, dia mulai meragukan akan Kristus itu. Waktu dia harus mengalami persoalan dalam hidup, dia mulai meragukan akan Kristus itu. Dia mulai tidak lagi percaya beriman kepada Kristus. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki hendaknya iman kita semakin bertambah teguh. Bagaimana kita bisa bertambah teguh dalam iman kita? Dari pengajaran-pengajaran yang kita terima. Jadi kita bersyukur meskipun kita saat ini tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja secara tatap muka, tapi kita bisa beribadah secara online. Dan setiap apa yang kita dengar dari pengajaran-pengajaran yang kita ikuti meskipun secara online, itu harusnya membuat iman kita semakin teguh di dalam Kristus. Kita nggak lagi melihat apakah kita ada dalam gedung gereja ataukah di luar gedung gereja. Yang penting ketika kita mendengar setiap firman yang diberitakan itu, pengajaran yang diajarkan kepada kita, hendaklah kita semakin teguh akan iman kita, semakin bertumbuh kuat. Dan iman itu bertumbuh dari pembacaan kitab suci. Dari kita mendengar akan pembacaan kitab suci itu. Dan kita jangan lupa, ketika kita mendengar pengajaran, membaca firman Allah, membaca Alkitab, hendaklah firman itu yang kita baca, itu kita resapi dalam hidup kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga membuat iman kita semakin hari semakin bertambah teguh. Kita bukan hanya menjadi pendengar. Apa artinya kalau hanya kita sebagai pendengar, tanpa mengubah pola perilaku hidup kita? Itu nggak ada gunanya, nggak ada dampak sama sekali dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan kehendaki, ketika kita mendengar pengajaran itu mengubah kehidupan kita, dan hidup kita akan dilihat oleh orang, dinilai oleh orang lain di sekitar kita, hidup yang semakin hari semakin diubah oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki terjadi. Iman kita semakin bertambah teguh. Kita sudah tahu berapa banyak pengajaran yang sudah kita terima. Mungkin sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Tapi berapa banyak pengajaran yang kita terima itu membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin bertambah teguh. Atau kita seperti bayi-bayi rohani yang gampang sekali iman kita tergoyahkan, apalagi dalam situasi zaman seperti sekarang ini. Kita menjalani hari-hari hidup kita dengan sebuah keyakinan iman yang teguh kepada Kristus. Gak mudah kita melewati hari-hari hidup kita di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Tiap saat kita dibayang-bayangi oleh COVID-19 yang setiap saat bisa menginfeksi kita. Kita juga setiap hari menjalani hari-hari hidup kita dengan begitu banyak tantangan, kesulitan demi kesulitan secara ekonomi. Tetapi ketika kita memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Kristus, kita tahu
Siapa Allah yang kita percayai? Kristus Allah yang hidup itu. Dia menyertai kehidupan kita, membimbing hidup kita, sehingga di dalam segala kesulitan apapun dalam hidup kita, kita tetap yakin, Tuhan, aku tetap percaya, imanku hanya tertuju kepadamu, yang akan menolong aku, memberikan jalan keluar apapun yang sedang aku gumulkan sekarang ini. Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang Tuhan kehendaki buat kehidupan setiap orang yang telah menerima Kristus. Kita lihat di dalam ayat yang ketujuh dan dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur. Dalam hidup setiap kita yang kita jalani, tidak selalu apa yang kita harapkan itu dapat kita peroleh. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu dapat kita peroleh. Ada kalanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan, apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah ketika terjadi hal demikian membuat kita marah dengan Tuhan, membuat kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Tapi Tuhan menghendaki setiap kita hendaknya hatimu melimpah dengan syukur, karena kita yakin bahwa setiap apapun yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, itu adalah pemberian yang terbaik, yang akan membangun kehidupan kita, yang akan menjadi berkat dalam hidup kita. Jadi hari ini, biarlah kita boleh belajar bahwa setiap apa yang kita inginkan dalam hidup ini, tidak selalu Tuhan akan berikan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Tetapi yang Tuhan akan berikan adalah sesuatu yang berguna, apa menjadi kebutuhan bagi hidup kita. Apapun itu dalam hidup kita. Dalam kita katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan bagiku. Jangan pernah kita bersungut-sungut kepada Allah ketika yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi hari ini biarlah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita boleh diingatkan kembali. Kita sebagai orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Kristus, Tuhan menghendaki hidup kita hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa mencapai hidup yang seperti itu? Kita lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Hari ini kita diingatkan ada 4 kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Yang pertama tadi itu saya ulangin, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Yang kedua, hendaknya engkau berakar di dalam Dia, dalam Kristus, dan dibangun di atas Kristus itu. Yang ketiga, diingatkan bahwa hendaknya engkau bertambah teguh dalam iman percayamu kepada Kristus lewat pengajaran-pengajaran yang sudah diajarkan. Dan yang terakhir, yang keempat, hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Maka ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini, maka kita akan menjalani hidup kita dengan damai sejahtera surgawi itu. Kita akan menjalani hidup kita dengan sukacita surgawi itu. Yang mana mau kita jalani, yang mau kita ambil? Apakah kita mau tetap hidup di dalam kehendak pribadi kita sendiri, ataukah kita mau hidup di dalam kehendak Bapa yang menghendaki kita untuk melakukan keempat hal ini? Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang kami telah dengarkan pemberitaannya pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar mentaati apa yang menjadi kehendak Bapa bagi hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita tiba di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh terus mengingat bahwa berteguh di dalam Tuhan dan bersandar kepadanya. Biarlah Tuhan memimpin jalan dan hidup kita. Kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian Tiap Langkahku dari buku NKB 188.
Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat.